Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Para pendengar radio Jakarta Islamic Center yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Selawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada manusia agung pilihan Allah yang paling lemah lembut tutur katanya, paling mulia perangainya, paling peduli terhadap sesamanya, paling bijaksana keputusan-keputusannya, yang memberikan kita teladan bagaimana kita membawa keluarga kita kepada keluarga yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul, pemimpin umat, pembawa amanat yang tidak pernah berkhianat. Semoga kita adalah orang-orang yang kelak mendapat syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar radio JIC yang saya muliakan, kalau kita bicara tentang anak, maka ada banyak hal sesungguhnya yang akan kita bahas. Karena anak adalah harta yang tak ternilai. Ada orang bekerja siang malam, tak kenal waktu. Yang dia cari, yang dia kejar sesungguhnya adalah ia ingin membahagiakan anaknya, keluarganya. Sehingga seringkali dikatakan anak itu adalah sebagai belahan jiwa. Dan kalau orang itu sudah ditinggal anaknya, maka separuh jiwanya itu hilang. Ada orang yang ketika ditinggalkan anaknya itu hilang semangatnya. Motivasi bekerjanya menjadi hilang. Ada orang-orang yang seperti itu dan itu sangat wajar. Ketika seseorang itu memiliki cita-cita, lalu cita-citanya itu tidak sepenuhnya tercapai, dia masih punya harapan karena dia masih punya anak yang barangkali bisa meneruskan, merealisasikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya. Tetapi penting juga kita ketahui bahwa bagaimanapun anak itu adalah amanat yang diberikan Allah kepada orang tuanya, yang diamanahkan Allah kepada para orang tua, yang pada saatnya nanti, pada gilirannya nanti, semua orang tua itu akan ditanya bagaimana amanah yang dulu diberikan oleh Allah kepada dia. Karena kita tahu bahwa baginda Rasul dalam hadisnya, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu pasti akan ditanya terhadap apa-apa yang kamu pimpin. Maka ketika seseorang itu diberikan anugerah anak, dia harus memimpin anaknya. Idealnya itu menjadi anak-anak yang soleh. Makanya dalam agama Islam itu ada doa yang sangat bagus sekali. Dan ini doa yang ideal nampaknya. Kalau seseorang itu ingin anaknya itu menjadi anak yang berhasil. Bukan hanya pada ukuran dunia tetapi juga pada ukuran akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah itu enggak tanggung-tanggung. Jadikan kami ini, keluarga kami ini, anak keturunan kami ini lil muttaqina imama. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang muttaqin, kita ini menjadi pemimpin. Jadi bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Betapa idealnya doa itu, sehingga setiap habis sholat, baca doa itu jangan sampai tidak dibaca. Kalau kita ingin anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sukses, bukan hanya pada ukuran-ukuran dunia saja, tetapi ukuran-ukuran sesudah kehidupan dunia. Karena kita yakin bahwa sesudah kehidupan dunia itu ada kehidupan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pecinta Radio Jakarta Islamic Center. Saya diberikan amanah untuk berbicara tentang bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak. Kita tahu bahwa ketika anak itu lahir, ada hal-hal yang sunnah yang dilakukan terhadap anak. Sebelum kita bicara kepada hal-hal yang wajib, kita tahu bahwa Rasul SAW beliau bersabda, kullu gulamin murtahinun bil aqiqah. Tuzbahu anhu yauma sabi'ahu wa yuhlaqa wa yusamma. Setiap anak yang lahir itu tergadai dia dengan akikoh, maka diperintahkan untuk menyembelih sembelihan domba, kambing pada hari ketujuhnya itu. Kemudian disuruh mencukur rambut dan kasih nama. Itu hal-hal yang sunnah tentang akikah. Artinya kalau seseorang itu ada keluasan rezeki, disunnahkan untuk dia memotong domba, kambing, dan yang sejenisnya. Afdolnya itu pada hari ketujuh kelahiran si anak. Tetapi kalau si anak itu sudah balik, ya sebaiknya kurban saja. Suruh kita itu akikah pada hari ketujuh, kemudian dicukur rambutnya. Dicukur rambutnya, potongan rambutnya itu ditimbang berapa beratnya, lalu ditasarrufkan dengan harga emas, itu yang kemudian disodakohkan kepada orang-orang fakir, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Semoga dengan sedekah itu nanti anak kita ini menjadi anak yang soleh, yang insya Allah rezekinya berlimpah Allah kasih. Kemudian disuruh kasih nama. Ada satu lagi, anak yang baru lahir itu disunahkan untuk ditahnik. Jadi ditahnik itu ambil yang manis, bisa kurma, bisa madu, lalu undang orang soleh supaya diusap lidahnya itu dengan yang manis-manis tadi, apa dengan kurma atau dengan madu, ya, supaya nanti yang keluar dari mulutnya itu yang baik-baik saja. Para pendengar Radio JIC yang saya muliakan, nah sekarang kita bicara tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Kalau yang sunnah itu kita ada rezeki kita kerjakan, nah ini yang wajib.
Kalau yang wajib itu memang harus kita kerjakan. Apa itu? Yang pertama, disuruh orang tua itu, diperintahkan orang tua itu memberikan nama yang baik kepada anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Innakum sesungguhnya kamu tad'una akan dipanggil yaumal qiyamah pada hari kiamat itu bi asma'ikum dengan namamu, wa bi asma'i abaikum dan nama bapak kamu. Jadi kalau nama saya ini Saiful Amri, saya punya bapak Ishak, nanti di mahsyar itu saya akan dipanggil dengan nama saya dan nama bapak saya, Saiful Amri bin Ishak. Karena itu diperintahkan fa ahsinu asma'akum, maka baguskan namamu. Sehingga para pendengar, seandainya ada orang yang namanya itu bisa menjatuhkan kehormatannya, bisa menjatuhkan marwahnya, boleh diganti itu namanya. Tentunya tanpa ada menganggap bahwa kita itu ingin mengabaikan atau tidak peduli dengan nama yang diberikan orang tua kita dulu. Sama sekali tidak ada itu. Tetapi agama memang memerintahkan, disuruh kita bagusin nama kita. Ya. Sebab nama itu doa. Nah, sekiranya nama itu bisa menjatuhkan kehormatan kita, ganti namanya. Ada orang bertanya, saya ini sudah dewasa. Sampai hari ini, sampai sekarang, saya nggak tahu siapa bapak saya nggak tahu. Ya. Jangan berkecil hati. Pada saatnya nanti, pasti kita akan tahu siapa nama orang tua kita. Kita pasti akan tahu siapa nama bapak kita. Kenapa? Karena di mahsyar nanti, kita itu dipanggil dengan nama kita dan nama bapak kita. Ya. Mungkin banyak PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di panti-panti, diambil oleh petugas Tramtip, oleh Pol PP, ada di lampu merah, dibawa ke dinas sosial, dimasukkan ke panti. Ada beberapa di antara mereka yang mereka memang tidak tahu, gelap gulita siapa bapaknya, mereka itu tidak tahu. Tapi yakinlah bahwa pada akhirnya nanti, ya, kita semua akan tahu siapa nama bapak kita. Kenapa? Karena pasti seseorang itu akan dipanggil dengan namanya dan nama orang tuanya. Ya, innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Jadi kasih anak kita itu nama-nama yang baik. Ada hadis Rasul SAW bersabda, ada dua nama yang disenangi oleh Rasulullah. Abdullah, kemudian Abdurrahman. Para ulama kemudian menafsirkan bahwa tidak mesti kemudian orang itu namanya harus Abdullah dan Abdurrahman. Tetapi nama ini memang nama yang disenangi oleh baginda Rasul dan boleh menyandarkan nama. Ya. Kata-kata Abdun itu boleh disandarkan dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hamba dari yang maha pengasih. Abdurrahim, hamba dari yang maha penyayang. Makanya kemudian ulama melarang kata-kata abdun itu disandarkan kepada terminologi yang artinya itu bukan Allah. Komar artinya bulan. Ulama itu nggak boleh. Orang itu namanya Abdul Komar, hambanya bulan. Itu nggak boleh. Kata-kata abdun itu hanya boleh dirangkai dengan kata-kata Allah atau sifat Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidik anak dengan baik. Ini mutlak.
Dan ini tidak pandang bulu apakah dia orang kaya, dia orang miskin, dia punya, dia tidak punya. Mendidik anak ini wajib. Ya. Adibu auladakum bisolah tilawatil Quran. Didik anak kamu dengan sholat. Ya. Suruh dia membaca Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita ingin masa depan kita, hari tua kita itu tentram, ya kita harus capek sekarang ini. Kita didik anak-anak kita. Kita didik anak kita ya, supaya nanti tidak menyesal di belakang hari, di kemudian hari. Ya. Kalau kita baca atau kita lihat media, ya, di media elektronik, di media cetak, Masya Allah. Betapa banyak persoalan-persoalan antara anak dengan orang tua. Ada anak yang melukai bahkan sampai menghilangkan nyawa orang tuanya. Ada juga orang tua yang menyiakan anak-anaknya. Nah, ini sesungguhnya potret dari kurangnya pendidikan agama atau tidak adanya pendidikan agama dari orang tua terhadap anaknya. Kalau orang tua mendidik anaknya dengan baik, dengan benar, insya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ya, usaha dari orang-orang yang berbuat baik, apalagi berbuat baik terhadap anak-anak mereka. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang wajib diberikan orang tua terhadap anak itu adalah memberikan air susu ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Bahwa ibu itu diperintahkan dia untuk menyusui anaknya. Dan kalau dia ingin menyempurnakan, ya, itu 2 tahun. Dari informasi kesehatan yang kita dengar, yang kita baca, kita tahu bahwa betapa besarnya, betapa hebatnya pengaruh air susu ibu bagi perkembangan anak. Ya. Anak yang diberi air susu ibu, dia akan lebih imun, ya. Dia akan lebih tahan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam virus. Ya. Karena itu maka jauh sebelum ada informasi-informasi kesehatan sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu kepada orang-orang beriman ya, bahwa seorang ibu itu diperintahkan untuk menyusui anaknya. Ya. Kalau dia ingin menyempurnakan penyusuannya itu ya selama 2 tahun. Itulah satu dari sekian banyak kesempurnaan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewajiban yang lain dari orang tua terhadap anak adalah mengajarkan Al-Quran. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian, di antara kamu adalah man ta'allamal Qur'an. Orang-orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, sebelum ini kita lakukan kepada orang lain, lakukan ini untuk anak kita dulu. Jangan sampai kita jadi orang tua Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Qur'an itu lebih dari 2 kali. Sementara anak kita ini nggak bisa ngaji, tidak bisa membaca Al-Quran. Ini tentunya menjadi sesuatu yang naif. Bagaimana bisa seorang yang Ramadan itu dia asik dengan dirinya sendiri menghatamkan Al-Quran lebih dari 2 kali dia hatam. Tetapi anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Didik anak kita dulu.
Anak kita dulu. Karena nanti yang ditanya oleh Allah itu adalah anak kita dulu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan buat si anak pun kalau dia bisa membaca Al-Quran, kelak yang akan menyelamatkan dia dari siksanya Allah itu adalah Al-Quran yang dia baca. Iqra'ul Quran fa'innahu syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca itu, yang anak-anak kita baca itu, syafi'an. Dia akan menjadi penolong. Buat siapa? Li ashabihi. Buat yang membacanya. Kalau kita bicara berapa besar pahala orang yang membaca Al-Quran, Masya Allah. Nggak bisa dihitung-hitung. Rasul SAW dalam hadisnya beliau bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun. Lakin alifun harfun. Wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah itu, falahu bihi hasanatun, maka bagi dia itu satu hasanat. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan yang satu hasanat itu akan berlipat ganda, berlipat-lipat menjadi 10 hasanat. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kepada Allah kita ini tidak main hitung-hitungan. Apa yang kita lakukan, baca Quran, sholat, semuanya kita ikhlaskan saja kepada Allah. Karena Allah terhadap makhluk itu hanya punya hak, nggak punya kewajiban. Kalau makhluk terhadap Allah, dia punya kewajiban, tapi dia tidak punya hak. Kita baca Quran, hak Allah kasih pahala. Allah mau kasih pahala, mau enggak, itu hak Allah, bukan haknya makhluk. Kewajiban makhluk apa? Kewajiban makhluk itu hanya menghambakan dirinya saja kepada Allah. Dan hak Allah kemudian, Allah mau kasih pahala atau tidak, itu hak Allah. Maka kita jangan berhitung-hitung kepada Allah. Sehingga pernah ada suatu majelis, ada ibu-ibu tanya kepada Ustadz, Ustadz, memang betul kalau saya baca subhanallah 1 kali, itu akan tumbuh 1000 pohon di surga buat saya Ustadz. Ustadznya itu enak sekali, kata Ustadznya, ibu jangan dibaca lagi itu subhanallah. Oh, kenapa Ustadz? Oh, saya khawatir nanti surga jadi hutan. Lah kan seperti itu nanti. Ya. Oh, kalau cara berpikirnya 1 subhanallah itu 1000 pohon, wah surga jadi hutan itu. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah itu ya sudah ikhlas saja. Kita baca Quran ya sudah ikhlas saja. Jaminannya sudah ada. Rasul katakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Baca saja. Bismillahirrahmanirrahim, sepakat ulama, bismillahirrahmanirrahim saja itu ada 19 huruf. Kalau kita mau hitung-hitungan, entah berapa huruf sudah yang kita baca. Tapi yakinlah bahwa setiap huruf, setiap kalimat, ya, setiap surah yang kita baca, itu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu pernah berbuat zalim, kita pernah berbuat sesuatu yang jauh dari ridhonya Allah. Nah, kalau kita sering membaca Al-Quran, ya, insya Allah Allah akan maafkan itu semua. Ya, Allah akan ampuni itu semua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah bersikap adil terhadap anaknya. Seringkali potret di media itu ada kejadian-kejadian itu karena anak merasa tidak diperlakukan adil oleh orang tua. Maka kita selaku orang tua berlaku adillah kepada anak. Kalau kita memberikan pendidikan, maka berikan pendidikan itu kepada semua anak-anak kita. Begitu juga
pada hal yang sangat sensitif ya, tentang warisan, kita juga harus berlaku adil. Ya. Meskipun dalam Islam itu warisan itu sesungguhnya adalah hak, ya bukan kewajiban. Artinya kalau seorang anak itu dia mengikhlaskan, ya memang adzakaru mislu hadzil unsayain, laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Tetapi kalau yang laki itu ikhlas, ya sudahlah karena persoalan hidup di Jakarta ini sulit segala macam. Ya enggak apa-apalah saya mengalah, ini warisan dibagi sama saya. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya. Kenapa? Karena ya warisan itu hak. Tetapi kalau diaturnya ya memang adzakaru mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu bagiannya 2 kali bagian perempuan. Berlaku adil terhadap anak itu sangat penting guna menghindari ada sakwa sangka, kemudian rasa curiga dan lain-lain yang bisa barangkali merusak ya, nilai-nilai yang baik dalam keluarga. Kemudian bagi orang tua adalah memberi nafkah yang halal. Kalau di dalam Al-Quran itu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Maka kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan anak-anaknya dengan cara-cara yang ma'ruf. Maka kita selaku orang tua ketika kita mau mencari nafkah, apapun pekerjaan kita, niatkan itu untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Awali langkah kita itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bismillah fahuwa maktu. Segala urusan yang di dalamnya itu tidak dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, bahwa maktu. Maka pekerjaan itu, urusan itu maktu, terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmatnya Allah. Nah, maka kita itu kalau kita mau melangkah mencari nafkah buat menafkahi keluarga, ya, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billahi tawakkaltu Allah. La haula wa la quwata illa billahil adiyil azim. Apapun pekerjaan kita, selama pekerjaan itu halal, sesungguhnya tidak ada yang hina. Tidak ada yang hina. Kenapa? Karena yang harus kita yakini bahwa seorang bapak itu dia wajib mencari nafkah untuk anak-anaknya. Jangan sampai seorang bapak itu tidak berusaha untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Ya, nafkahnya tentunya adalah nafkah yang halal. Kemudian yang ketujuh adalah orang tua terhadap anak itu menikahkan dengan calon suami atau dengan calon istrinya. Ya. Nah, anak-anak kita itu kalau sudah sampai umurnya, sudah sampai pada kesunahan, apalagi sampai pada tingkatan wajib, karena menikah asal hukum menikah itu sunnah. Ada juga beberapa yang punya pendapat mubah. Tetapi jumhur mengatakan asal hukum menikah itu adalah sunnah. Karena baginda Rasul bersabda, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang dia tidak senang dengan sunnahku, ya falaysa minni, maka dia itu bukan golonganku. Maka para pemirsa, para pendengar Radio Jakarta Islamic Center yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan Allah. Ya, apabila sudah sampai jodohnya anak kita, nikahin. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau katakan, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fankihuhu. Illam taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadan. Apabila datang seseorang kepada kamu
man tardawna dinahu, yang kamu itu ridho agamanya, terhadap agamanya, wa khuluquhu, dan kamu juga ridho, senang dengan akhlaknya. Ya. Dia mau melamar anak kita, fankihuhu, maka nikahi dia. Illam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan itu, ya, takun fitnatan fil ardi, aku takut ada fitnah di bumi ini, wa fasadan, dan kerusakan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kita ini tentunya sebagai orang yang beriman, rujukan kita adalah Al-Quran dan hadis. Ya. Ketika kita cari pasangan hidup buat anak-anak kita, jangan lupa. Ya. Aspek agama itu sangat penting. Ya. Rasul SAW beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in. Ya. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Ya. Li jamaliha, limaliha, kemudian linasabiha. Ya. Nikahilah perempuan itu pertama karena wajahnya. Ya. Kemudian yang kedua karena hartanya. Dan yang ketiga adalah karena keturunannya. Tapi kata Rasul, kalau kamu mau selamat, pegang agamanya. Nah, artinya apa? Kecantikan, ketampanan itu memang penting. Ya. Itu ukuran-ukuran duniawi. Kemudian harta juga penting. Karena seorang orang tua itu yang nggak mau sesudah nikah anaknya jadi orang susah. Nggak ada orang tua yang kepingin seperti itu, tidak ada. Makanya boleh seseorang nikah itu dengan pertimbangan harta pun boleh, mau ngomong aja silakan. Karena Rasul pun mengatakan itu. Dan yang ketiga adalah keturunannya. Ya. Nah, tetapi kata Rasul, kalau mau selamat pegang agamanya. Sehingga kemudian Buya Hamka, ya, Buya Hamka itu pernah menafsirkan hadis itu bahwa kata Buya Hamka itu kecantikan, ketampanan itu nilainya 0. Kemudian harta, kekayaan juga nilainya 0. Keturunan, ya, anak pejabat, anak orang berpangkat, ya, itu juga nilainya 0. Dan agama nilainya 1. Artinya apa? Nolnya banyak, kalau nggak ada angka satunya tidak punya nilai. Ya. Tidak punya nilai. Nolnya ada 4, 5, tapi nggak ada satunya, dia tidak punya nilai. Nah, biarlah umpamanya dia nggak ganteng-ganteng amat, nggak cantik-cantik amat. Ya. Kemudian nggak kaya-kaya amat, tapi keturunannya keturunan orang soleh, agamanya Islam, lumayan masih ada nolnya 1, ada angka satunya, nilainya masih 10. Ya. Nah, syukur-syukur cantik, kaya, keturunan baik-baik. Nah, nolnya 3, ada angka satunya. Wah, jangan sampai nolnya banyak tapi agamanya bukan Islam, percuma, ya, tidak ada nilainya. Karena nanti pada gilirannya yang akan membahagiakan orang, baik di dunia maupun di akhirat, itu adalah agamanya. Para pencinta radio CIC yang saya muliakan, ya, sesudah kita paham kewajiban orang tua terhadap anak, ya, memberi nama yang baik, memberi ASI, mendidik anak dengan pendidikan yang baik, mengajarkan Al-Quran, bersikap adil terhadap anak, lalu menikahkan anak kita itu dengan calon suami, calon istri. Kalau sudah dia nikah, apakah habis kewajiban orang tua terhadap anak? Masih ada satu lagi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun pangkat jabatan anak kita, ya, apapun status sosial anak kita, sebagai orang tua, amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak boleh hilang dari diri orang tua. Ya. Sekalipun anaknya presiden, gubernur, menteri, ya, bupati, wali kota, tetap yang namanya orang tua itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sesuatu yang wajib. Sampai kapan? Sampai Allah manggil dia, sampai urusan dunianya selesai. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, ya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para pendengar semua. Kepada Allah kita mohon ampun. Dan semoga kita dan keluarga kita ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Hadanallahu iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.